Pemerintah Kota Metro terus melakukan persiapan matang mendekati perayaan 17 Agustus 2025. Sebanyak 31 calon pengibar bendera pusaka Capaska Kota Metro mulai ditempa memasuki pekan kedua jelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Capaska mengikuti rangkaian latihan ekstra persiapan pengibaran bendera dengan berjalan kaki menempuh jarak sekitar 4 km. Kamu nih apa, Rip? Jalan kaki ya? Motor juga lain. Wah, jangan motor saya ya. Aku duluan nggak? Bapak jalan kaki. Beat. Ntar helmnya motor kamu aja ya? Itu helm tak pakai aja. Ya udah pakai helm itu loh. Woi, pakai helm. Motor pakai helm. Silaga. Bantu kita masukin barang-barang lagi. Iya, bantu jalan. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka. Para peserta memulai jalan kaki dari depan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kasbangpol Kota Metro di Jalan Imam Bonjol, Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Dan finish di Local Education Center LEC Kartika Tama Kota Metro di Jalan Kapten Tendian Margorejo, Metro Selatan. Dapat. Lari. Mereka selanjutnya bakal menjalani proses karantina atau dikenal dengan tradisi tantingan selama sepekan di Desa Bahagia. Tradisi tantingan menjadi bagian pradiklat rangkaian persiapan pengibaran bendera. Tantingan merupakan prosesi adat Jawa yang menjadi prosesi simbolis penerimaan calon paskibraka Kota Metro. Selama proses karantina, seluruh paskibraka tak hanya mendapatkan pelatihan fisik, tetapi peningkatan kedisiplinan hingga materi wawasan kebangsaan. Berapa kelompok ini? Jadi satu ya? Dua ini. Nggak ada. Ini
Ada yang mau pulang nggak? Ada yang pengen pulang? Siap, tidak. Kalau ada yang pengen pulang, silakan. Tapi apa yang kalian terima dari mundur angkat tangan. Yang udah merasa lelah silakan ngacung aja. Saya udah capek pelatih. Saya nggak mau. Udah. Bawa mana? Coba keluarkan. Yang sakit ada nggak yang sakit? Ke kanan, jalan. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Laksanakan. Laksanakan. Dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan pasukannya. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Bahagia Paskibraka tingkat Kota Metro tahun 2025. Siap. Laporan diterima, kembali ke tempat kerjakan. Adil dan makmur atas berkat rahmat yang maha kuasa Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik menetapkan keputusan akhir, diminta adik-adik balik kanan dari tempat ini. Apakah hanya ikutan-ikutan saja atau apakah untuk Gerak. Henti. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat banget ya. Didampingi oleh Kepala Badan Kesbang Pol Kota Metro. Kanan. Jalan. Henti. Gerak. Ikutin ini. Papi. Karantina menjadi proses rangkaian pemusatan latihan dengan diisi pemateri mulai dari kepala daerah, unsur legislatif, instansi vertikal TNI Polri, Dinas Pendidikan hingga kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menjadi pemateri pengembangan sumber daya manusia atau SDM bagi 31 pasukan pengibar bendera Paskibraka di Kota Metro di Local Education Center LIC Kartika Tamal Senin malam. Pemberian materi menjadi rangkaian pendidikan dan pelatihan bagi Paskibraka Kota Metro selama menjalani proses karantina. Paskibraka Kota Metro dididik selama berada di Desa Bahagia yang dijadwalkan berlangsung 11 hingga 18 Agustus 2025. Agenda itu untuk bertujuan memberikan motivasi bagi para pengibar bendera yang bertugas pada puncak peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Bambang menyebut 31 Paskibraka merupakan orang terpilih dari ribuan pelajar SMA sederajat di Kota Metro. Pada hari ini kita mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu Diklat Capaska pada Desa Bahagia. Seperti yang sudah kita ketahui, Desa Bahagia ini adalah pemusatan latihan bagi adik-adik Capaska ini. Selain nanti terus secara intensif dilatih baris berbaris, persiapan untuk mengibarkan dan menurunkan bendera, duplikat bendera pusaka,
pada hari H nanti 17 Agustus 2025. Selain itu juga di sini nantinya ada beberapa materi yang disampaikan kepada adik-adik ini. Jadi tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air mereka, nasionalisme, jiwa patriotisme, dan nanti insya Allah akan kita bentuk karakter bagi adik-adik ini. Kemudian di sini dimulai pada hari ini tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025. Dan alhamdulillah nanti insya Allah yang memberikan materi itu adalah para Porkopimda dan kami Kesbangpol dan juga para Purna Paskibraka Indonesia PPI Kota Metro. Jadi nggak hanya fisik juga, tapi termasuk pengetahuan dalam masalah iya, juga. Termasuk pengetahuan untuk meningkatkan rasa cinta mereka kepada tanah air, untuk membentuk mereka jiwa patriotisme, tanggung jawab, dan insya Allah akan membentuk karakter mereka setelah keluar menjadi Paskibraka Kota Metro. Menurutnya, puluhan paskibraka yang lolos tahapan seleksi ketat memiliki keunggulan untuk mengisi formasi pengibar bendera peringatan upacara 17 Agustus. Selain memiliki keterampilan baris berbaris, paskibraka harus memiliki ketahanan fisik, kedisiplinan, hingga wawasan kebangsaan. Lapor Capaska Kota Metro tahun 2025, jumlah 31 orang, 16 putra, 15 putri, lengkap. Selanjutnya siap menerima materi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat, alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini Bapak Wali Kota Metro. Yang kami hormati para pelatih, baik dari unsur TNI, Polri, dan PPI. Yang alhamdulillah juga telah hadir bersama kita Ketua, Penasehat dan Ketua PPI Kota Metro, para pamong Desa Bahagia, tak lupa adik-adik Capaska Kota Metro tahun 2025 yang berbahagia. Marilah tahun intinya terus kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena di malam hari ini untuk pertama kalinya kita bertemu di Desa Bahagia ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, seperti yang sudah kami sampaikan tadi pagi, Pak izin kita sudah lepas adik-adik ini untuk memasuki Desa Bahagia untuk mengikuti di Capaska. Kemudian setibanya di sini Pak, kita adakan upacara tantingan Pak, tantingan Capaska, menyatakan kepada adik-adik ini mereka siap atau tidak mengikuti latihan ini. Ternyata alhamdulillah jawabannya apa tuh jawabannya adik-adik? Ya. Alhamdulillah. Dan juga izin Pak, sudah selalu kami sampaikan kepada adik-adik semua, ini tahapan mereka ikuti diklat pada Desa Bahagia. Tempat ini merupakan tempat pemusatan latihan yang lebih intensif. Baris berbaris dalam persiapan pengibaran dan bendera, pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka kita pada hari hanya nanti. Kemudian adik-adik juga tadi sudah kita sampaikan pada malam hari, alhamdulillah untuk malam pertama ini telah hadir di hadapan adik-adik semua Bapak Wali Kota kita. Ya, siapa
Bapak Wali Kota kita. Terima kasih. Pada kesempatan ini, alhamdulillah beliau hadir kebangsaan dan cinta tanah air bagi generasi muda. Saya minta pada waktu beliau menyampaikan materi nanti kita menyimak Bapak Wali Kota kita. Siap ya dia? Sementara itu waktu dan tempat kami persilakan Pak. Silakan Bapak. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Para pelatih, Ibu Kepala Dinas PPI yang tadi disampaikan bahwasanya para calon paskibraka ini, khusus Kota Metro tahun 2025 ini sudah memasuki desa, namanya desa ya, tidak boleh diganti ulang, desa ini sudah memasuki desa bahagia. Berapa hari Bu? Sampai oh gitu, sampai malam rayaannya. Mudah-mudahan selama berada di desa bahagia ini, apa yang nanti adik-adik semuanya dapatkan tentunya dapat menambah wawasan dan cakrawala berpikir kalian semuanya selama kurang lebih 7 hari ini. Paling tidak ada hal-hal yang mungkin ilmu baru yang didapatkan selain daripada pada saat pas adik-adik semuanya berada di bangku sekolahnya masing-masing. Ini dari berapa sekolah? Kabar? Komit ya. Dari ke-31 orang ini atau 31 siswa-siswi yang tergabung di dalam calon pasukan pengibar bendera atau calon paskibraka Kota Metro tahun 2025 ini bukan hanya dari satu sekolahan saja, tetapi dari seluruh sekolah yang ada di Kota Metro ini di tingkatan SMA sederajat. Ada SMA-nya ya, dari swasta dan dari negeri. Dari swasta dan dari negeri. Ini juga bagian gambaran di mana mungkin kalian juga bisa bertukar pengalaman, ya, bertukar pengalaman baru dari sekolah adik-adik semua masing-masing di SMK atau di SMA, walaupun sama-sama di Kota Metro, tetapi yakin di dalam sekolah kalian itu juga pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda, ya, yang hari ini bisa dipadukan kepada seluruh rekan-rekannya agar ini adalah kawan-kawan baru di mana kalian melatih diri untuk senantiasa bersama-sama menjaga kekompakan, gotong royong, dan semuanya merupakan satu bentuk wujud yang betul-betul harus kita jaga bersama-sama, kesatuan dan persatuan, yang sehingganya nanti kalian betul-betul bisa dan mampu menjadi sebuah tim yang solid, ya, menjadi sebuah tim yang solid, dan keberhasilan itu nantinya akan kalian tunjukkan, ya, tunjukkan pada saat pas pelaksanaan di tanggal 17 Agustus tahun 2025. Disitulah momen yang sangat penting di mana kalian betul-betul harus menunjukkan keberhasilan tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Kalian juga harus mampu mempersembahkan yang terbaik yang ada. Hanya 31 orang yang hari ini berada di sini. Yang terbaik menjadi pasukan pengibar bendera di Kota Mitro pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Mendapatkan sesuatu dari seorang pembimbing, oleh seorang pelatih, oleh beberapa orang pelatih yang bahkan ini melibatkan ada yang pelatih salah. Tapi kayaknya nggak kalah yang belum kalah sama ini. Tergabung di dalam apa namanya tadi PPI ya, PPI Dewan Pembinanya Mas Hedi. Ya, dan ini perlu kalian butuh motivasi, perlu masukan sama seperti halnya kalian, sama seperti halnya adik-adik semuanya. Untuk mendapatkan satu prestasi yang baik, ini menjadi pasukan pengibar bendera. Nah itu ya, latihan sama apa yang kalian suguhkan tampilan nanti itu hanya pada saat pas tanggal 17 Agustus. Tetapi penggemblengan untuk melanjutkan pertunjukan yang nantinya akan dilihat semuanya. Bahkan disitulah puncak keberhasilan atau tidak berhasilnya kalian semuanya hanya pada tanggal ini. Tetapi proses untuk menuju di situ waktunya cukup panjang. Belum proses di mana kalian harus ditempa kemarin untuk menjadi calon dari sekolah masing-masing. Betul tidak? Ya. Yang pada akhirnya satu orang atau dua orang saja. Nah, kan gitu. Hanya 2 orang atau 1 orang ternyata yang bisa berada di kampung bahagia untuk kumpul bersama-sama hari ini dengan kawan-kawan baru dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mensukseskan agenda yang sangat penting pada tanggal 17. Suksesnya kalian semuanya untuk menjadi pasukan pengibar harus menjaga ya. Mestinya kalau misalkan memang pemerintah daerah itu memiliki anggaran yang sekarang berada di Desa Bahagia sampai pada akhirnya nanti betul-betul kalian lebih sempurna lagi, tetapi mungkin juga segala sesuatunya ada keterbatasan. Tapi sekarang ini yang melihat bukan hanya Kota Mitro, bukan mungkin Lampung, walaupun mungkin kalian tidak. Kalau kaitannya dengan masalah penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air nanti bagi kita juga bisa dibaca masing-masing lah ya, bisa dibaca masing-masing. Tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin harus saya berikan yang tidak sesuai dengan teks yang sudah disampaikan kepada adik-adik semuanya. Yang pertama mungkin begini, saya akan sampaikan sebuah pengalaman ya. Saya akan sampaikan sebuah pengalaman. Ada kata-kata yang sangat bijak. Ada kata-kata yang sangat bijak, yaitu mungkin adik-adik tidak semuanya sudah pernah mendengar. Latihan itu membuat kita sempurna. Maka berhati-hatilah dengan apa yang sedang kita latih. Ingat ya, latihan itu membuat kita sempurna. Maka berhati-hatilah dengan apa yang sedang kita latih. Dan proses latihan itu biasanya jauh lebih lama ketimbang apa yang akan kita suguhkan. Tetapi untuk mendapatkan satu bentuk kesempurnaan itu juga butuh latihan yang lama. Gitu. Untuk menjadi seorang pemain sepak bola sampai terkenal, yang paling terkenal siapa ya? Siap, Cristiano Ronaldo. Nah, Ronaldo, ya. Untuk menjadi seorang pesepak bola dunia seperti Ronaldo itu, proses latihannya
dibandingkan dengan pada saat tampil mengikuti sebuah event pertandingan. Lama mana? Lama latihannya. Mempersiapkan latihan sangat lama untuk proses pertandingan yang mungkin hanya pada saat kalau pemain sepak bola itu 45 menit kali jual. Kalau tidak ada drum, tidak ada perpanjangan waktu, hanya itu saja. Tetapi untuk menjadi terkenal, untuk menjadi pemain yang terkenal sampai kelas dunia, Ronaldo itu latihan sama tandingannya itu lama latihan. Bahkan mungkin untuk mempersiapkan sebuah Liga Dunia yang jangka waktunya mungkin masih 3 tahun yang akan datang, untuk pemain sepak bola sekelas Ronaldo 3 tahun sebelumnya ini harus sudah terus melatih. Agar supaya apa? Agar supaya bolanya itu seolah-olah untuk memainkan bola itu sudah sangat menyatu dengan dirinya. Tapi kayaknya nggak kalah ya, belum kalah kalau sampai kayak gini. Tergabung di dalam apa namanya tadi, PPI ya, PPI, Dewan Pembinanya Mas Henry. Ya, jadi ini perlu, kalian butuh motivasi, perlu masukan. Bahagia. Ini adalah cerminan. Kalian harus mulai contoh yang baik. Beda suku mungkin, ya. Perbedaan-perbedaan itu biarkan, jangan engkau jadikan ingin mengubah ideologi. Kalau bisa dibuat negara nyata negara dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang tidak ada itu adalah toleransi agama, tetapi toleransi kehidupan antar umat beragama. Kenapa ini saya sampaikan? Begini, manusia pada akhirnya ketika sudah pada saat masuk izin tersebut, mereka dituntut memiliki sikap tanggung jawab sebagai bentuk representasi nasionalisme. Wali Kota Metro berbagi tips perjalanan karir sebelum akhirnya dipercaya mengemban amanah sebagai kepala daerah. Ia juga sempat menceritakan flashback suka duka, berbagi pengalaman hingga sampai titik sekarang ini. Ia menjelaskan untuk menjadi individu yang berdaya saing harus memiliki mental juara. Pengalaman mengikuti organisasi juga dinilai penting untuk menentukan arah yang dicita-citakan. Pembentukan karakter harus dimulai sedini mungkin. Para capaska diminta untuk tidak takut berorganisasi dan mengikuti kegiatan sesuai dengan minat masing-masing. Hal itu yang juga menjadi bekal untuk mengembangkan diri, yang menegaskan agar para paskibraka untuk dapat memilah dan memilih saat berkecimpung dalam organisasi. Wali Kota berpesan untuk memilih organisasi sesuai dengan passion dan kegemaran. Ia menilai langkah yang ditempuh tanpa keterpaksaan bakal membuahkan hasil yang maksimal. Bambang menyebut berdasarkan pengalaman selama meniti karir, salah satu kunci keberhasilan yakni membiasakan diri membuka hati dan pikiran. Ia menganalogikan kunci kesuksesan salah satunya untuk tidak takut memulai. Falsafah itu yang menjadi salah satu motivasi hidup yang terus dipegang hingga sekarang. Setiap individu harus mampu beradaptasi dengan segala kondisi untuk mencari solusi ataupun memecahkan permasalahan yang dihadapi. Wali Kota Metro berpesan agar selalu mengupdate kompetensi yang tidak bosan, berkecimpung dalam segala bentuk kegiatan yang bermanfaat. Ia mencontohkan setiap individu yang berhasil tidak berhenti untuk belajar. Peningkatan pengetahuan harus menyesuaikan perkembangan yang terjadi saat ini. Selain pemaparan materi soal peningkatan SDM, Wali Kota juga sempat memberi peluang tanya jawab. Mayoritas peserta menanyakan seputar pengalaman dan tips mengemban amanah sebagai kepala daerah. Bambang merespon dengan jawaban gamblang, pemimpin harus memiliki mental pemimpin. Hal itu menjadi catatan yang mesti digarisbawahi. Ia bercerita soal sulitnya menjadi pemimpin yang harus bisa menyatukan berbagai latar belakang berbeda di sebuah lembaga. Namun, mental pemimpin harus siap menghadapi setiap problem yang muncul. Menurutnya, pemimpin harus bisa menghadirkan solusi dan tetap berpedoman dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sederhananya, meski belum menentukan
Sederhananya, meski belum menuntaskan permasalahan secara menyeluruh, namun minimal mampu mengurangi dampak yang ditimbulkan. Tidak hanya berbagi tips dan manajemen diri, Bambang juga mengingatkan soal kondisi yang dapat menghambat kemajuan diri. Setiap individu harus berkaca dari kegagalan diri sendiri maupun mengambil pelajaran orang lain. Untuk menjadi sosok berhasil, kita diminta untuk tidak mencari-cari kesalahan yang dapat menghabiskan energi maupun membuang waktu dengan sia-sia. Generasi penerus harus berusaha memberikan performa terbaik dengan membudayakan persaingan sehat. Menurutnya, sikap sombong atau percaya diri yang berlebihan menjadi akhir penghalang kemajuan diri. Sikap merasa eksklusif dan egois menjadi hal yang harus dihindari dalam menjalani setiap aktivitas, baik di lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Selain pemaparan materi seputar wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, Bambang juga menyempatkan untuk mengecek lokasi karantina dengan meninjau fasilitas termasuk kamar tidur dan tempat makan. Wali Kota Metro menyebut fasilitas yang diberikan pemerintah menjadi salah satu upaya untuk memberikan performa terbaik bagi paskibraka yang bertugas saat peringatan upacara kemerdekaan RI 17 Agustus 2025. Langsung melihat dan mengecek lokasi, meyakinkan, memastikan bahwasannya anak-anak yang untuk kita persiapkan berada di Kampung Bahagia ini, mempersiapkan Desa Bahagia ya, Desa Bahagia, untuk kita persiapkan menjadi paskibraka yang terbaik untuk memberikan persembahan yang terbaik pada tanggal 17 Agustus di tahun 2025 ini untuk mengikuti upacara di stadion. Jadi mereka sudah berada di kampung atau Desa Bahagia ini dengan harapan betul-betul anak-anak bisa berlatih dengan sungguh-sungguh tanpa harus terpecah-pecah di sana-sini, akan dikumpulkan selama 7 hari ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pesannya adalah anak-anak ya berlatih dengan sebaik-baiknya karena memang sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan segala-galanya berada di tempat yang terbaik ini.